Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 11 April 2025, tertulis di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 26. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ia terima samu unang mamar dosa, unang masanga mate mataniari, somitop rimas muna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah marah. Semua orang memiliki potensi dalam dirinya untuk marah. Tetapi tidak semua orang tahu bagaimana mengelola amarah dengan benar. Inilah pengajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Bagaimana mengelola kemarahan dengan cara yang benar. Dalam nas hari ini Paulus tidak berkata jangan marah, melainkan apabila kamu marah, yang membuktikan bahwa kemarahan adalah manusiawi. Kata marah yang diterjemahkan dari kata orgiseste yang menunjukkan rasa kesal, tersinggung atau frustrasi, adalah sebuah kondisi emosi jiwa yang bisa muncul dari rasa tidak adil, disakiti, atau karena melihat terjadinya kejahatan. Dalam dinamika sosial kita, berbagai persoalan bisa muncul oleh karena kemarahan. Tetapi jangan salah, berbagai masalah juga banyak yang diatasi dengan kemarahan. Maka dapat kita pastikan bahwa marah itu kadang perlu dan tepat dalam konteks tertentu. Dari Alkitab kita dapat membaca bagaimana Yesus marah saat bait Allah dijadikan tempat berdagang. Ini salah satu bentuk konkret kemarahan yang benar, karena kemarahan Yesus telah mengubah mindset orang-orang sampai hari ini juga tentang bagaimana menghargai dan menghormati kekudusan bait Allah atau gereja. Kemudian nabi-nabi dalam perjanjian lama marah terhadap ketidakadilan sosial dan penyembahan-penyembahan berhala. Dari kisah ini kita dapat simpulkan bahwa marah tidak otomatis berdosa. Semuanya tergantung bagaimana kita merespon amarah itu. Tetapi sahabatku, kita diingatkan juga supaya apabila menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Meskipun marah itu manusiawi, kalau tidak dijaga, marah bisa sangat mudah mengarah kepada dosa. Misalnya kata-kata kasar atau yang menyakitkan sebagai respon dari keadaan yang membuat kita marah, sampai kepada tindakan kekerasan atau balas dendam, menyimpan rasa dendam dan kepahitan di dalam hati, memunculkan fitnah atau gosip karena sakit hati juga, merusak relasi dan persekutuan kita dengan sesama. Semua itu bisa terjadi kalau kemarahan tidak dikelola dengan benar. Maka firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengendalikan amarah sebelum amarah itu sendiri mengendalikan kita. Caranya, jangan biarkan amarah menginap terlalu lama di dalam hati. Secara konkret disebutkan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan disimpan kemarahan sampai besok hari. Kalau hari ini bermasalah dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, atau rekan kerja, berusahalah untuk menyelesaikannya hari ini juga. Kemarahan yang disimpan-simpan di dalam hati akan seperti sampah di rumah, yang kalau tidak segera dibuang akan menumpuk dan membusuk. Mengampuni akan melepaskan kita dari dosa dan kepahitan hati, serta membawa kita kepada kedamaian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.